Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Muhammad wa ala Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selalu saya mengatakan yang pertama dan utama, mari kita bersyukur pada Allah atas kelembaran nikmat yang telah kita terima, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, mensyukuri atau mengkhianati, semuanya adalah rahmat Allah. Dan pastinya kita wajib mensyukurinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih saya diberi kesempatan untuk berwasiat. Khususnya saya setiap berbicara di seperti ini untuk diri saya sendiri. Saya selalu ingat apa yang pernah saya katakan, saya berusaha untuk melakukannya. Karena saya takut ancaman Allah dalam surat As-Saff. Lima taquluna ma la taf'alun. Saya takut sekali, oleh karena itu saya selalu mikir-mikir kalau mau menyampaikan masalah dan materi. Dan kadang-kadang saya merasa sangat-sangat dibatasi kalau 15 menit untuk suatu bahasan yang sangat sensitif. Sebetulnya saya sekarang akan berbicara masalah yang sangat sensitif sebetulnya. Tetapi karena dibatasi mudah-mudahan nanti bersari. Karena apa? Kita hidup ini tanpa disadari, berbasis ilmu atau tidak, pasti selalu ingin bahagia. Si bahagia itu mungkin versi sendiri. Apa itu bahagia? Energi. Di mana kita merasakan nyaman, tanpa tekanan, bebas. Hati dan fisik nyaman, tanpa tekanan, baik dikatakan maupun dirasakan. Pasti ini manusia kan seperti itu, sehingga Allah di dalam Kitabullah dan Sunnatullah memberikan tanda-tanda, isyarat-isyarat supaya bahagia itu seperti apa. Jangan-jangan kita keliru. Ini sensitif. Ketika kita milih dan keliru, azab yang akan jatuh, api neraka yang akan jatuh. Kita mendapat informasi lalu diterna begitu saja. Itu diancam dengan azab, dekat dengan api neraka. Itu luar biasa. Tetapi kalau kita menurut dan kita ikuti apa yang Allah gariskan berdasarkan Kitabullah dan Sunnatullah, insya Allah. Ini salah satu yang pasti setiap orang ingin bahagia. Dalam Kitabullah ada contoh, karena Kitabullah itu isinya adalah pedoman, hudal linnas. Ada larangan, ada perintah. Quran itu hudal linnas. Wabayyinatil huda wal furqan, pembeda. Dalam Quran dinyatakan bahwa ada pilihan tentang bahagia itu. Ada bahagia karena kesenangan, ada bahagia karena ketenangan. Ini dua hal yang kalau kita tidak sensitif, tidak percis, bisa-bisa kita keliru. Makanya saya mohon, mungkin ini akan berseri saja, tidak akan saya hantam sekaligus disimpulkan dalam waktu 15 menit. Saya takut Bapak Ibu menyimpulkan kita keliru. Ketika kita memilih sesuatu yang sebetulnya oleh Allah dalam Quran dinyatakan itu pilihannya tidak baik. Yaitu apa? Bahagia yang kesenangan. Biasanya kita orang itu juga hidup senang karena didorong oleh hati yang mungkin hati kita mendapatkan bisikan setan. Senangnya kalau makan enak, punya istri cantik, walaupun kadang-kadang tidak halal. Atau senang bukan dengan istrinya. Itu ada senangnya seperti itu, dan itu manusiawi. Dan itu bisikan setan.
Dan itu barangkali yang apabila kita keliru menafsirkan dan mencermati, lalu memilihnya, terbawa setan itu. Bahagia karena senang. Misalnya kita hidup punya anak, biar sekolah di mana saja lah. Di Kristen juga nggak apa, di Katolik nggak apa, di mana saja, penting pinter. Setelah pinter nanti masuk SD, misalnya di Bandung, di Banjarsari, misalnya. Nggak peduli dia tuh waktu belajar seperti apa. Lalu setelah itu SMP 5 misalnya. Setelah itu SMA 3, setelah itu kedokteran atau TB, rasanya itu akan bahagia ke sana. Pikiran pertama seperti itu. Bahkan jangankan orang lain, saya sendiri seperti itu awalnya. Anak semuanya SMA 3, Pak. Setelah itu masuk ITB kayak pindah kelas saja. Dari SMP 5, SMP 2 ke SMA 3, pindah lagi ke ITB. Murah sekali biayanya. Bahkan saya mendapatkan sangat murah, sehingga saya bisa ikut sekolah juga. Karena anak saya murah biayanya. ITB itu murah, Pak. Saya waktu nyekolahkan semuanya, murah sekali. 1.100.000 semester, segala lupa. Nah, sedang waktu SMA, renang bayar, les bayar. Lebih 5 kali di ITB. Itu awalnya kalau kita tidak tahu persis, bisa saja itu bahagia dari senang yang tidak kita tahu dia persis. Bisa kejebak kita. Senang yang sifatnya duniawi, menyenangkan, menggembirakan, tanpa lihat sebetulnya Allah telah menggambarkan senang dan bahagia seperti apa yang seharusnya oleh setiap mukmin itu ditaati, dilakukan. Ini Bapak Ibu. Senang yang seperti ini diantaranya berdasarkan surat Al-Imran 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqad faza mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Allah beri contoh di sini seperti apa kesenangan memberdayakan? Ya tadi, senang yang berpikir dari pikiran sendiri yang tidak dipedomani dari kitabullah. Karena apa? Mungkin desakan setan itu jelas. Senang yang kira-kira menurut versi sendiri. Bukan berdasarkan sanad, berdasarkan nukilan. Agama kita itu agama yang bernukil. Setiap apa yang kita kerjakan hendaklah berbasis daripada kitabullah, ayat-ayat Allah, kalimatullah dan sunatullah. Di luar itu pasti bid'ah. Sesuatu yang bukan yang disyariatkan oleh agama. Kita kadang-kadang seperti itu terjebak. Banyak sekali yang kita saksikan. Ujungnya apa? Ketika kita tidak merasa sepenuhnya hatinya mengeluh. Siapa yang mengeluh? Siapa saja mukmin yang mengeluh diancam oleh Allah. Jangan hidup di kolongku, kata Allah. Jangan hidup di kolongku, kata Allah. Luar biasa, Pak. Mengeluh saja. Kita kadang-kadang kalau tidak tahu ilmunya, mengeluh saja, berasa tidak mengeluh. Padahal setelah dinilai oleh ilmu, itu termasuk mengeluh. Dan pasti Allah tidak akan ingkar janjinya, diancam itu. Oleh karena itu, Bapak sekalian, mari kita bersama-sama sedikit-sedikit mencari kunci ketenangan. Allah telah membocorkan, Pak, jangankan kunci ketenangan, kunci surga pun dibocorkan oleh Allah. Apa itu, Pak? La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah dakhulul jannah. Tidak ada kunci neraka, Pak. Yang ada kunci surga. Saking baiknya Allah. Allah menghukumi dirinya sendiri sangat luar biasa. Bapak Ibu ingat coba. Bapak Ibu pasti hafal itu. Allah menghukumi dirinya sendiri dengan ayat yang selalu kita baca. Apa itu? Ayat? Coba saya kasih hadiah nanti apa? Ayat Allah yang menghukumi diri sendiri. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang hidup, mengalah hidup dan mengurusi diri sendiri. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita punya Allah yang ngantuk dan tidur dan lapar. Kemarin Gusti Allah datang ke rumah saya subuhi, tadinya lemes menjadi beringas lagi. Ada seperti itu, senang Bapak punya Allah? Tidak.
Ternyata ayat kursi telah menghukumi di sisi Allah itu. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wal ardh. Pemilik yang memiliki langit dan bumi dan seluruh apa yang ada di sisi dan di dalam genggamannya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, Allah kita itu sangat luar biasa, sangat baik. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Ghafur. Urang nanaon teh geus dijamin oleh Allah dengan taat kepada Rasul saja rahmat sudah menggelontor pada kita. Wa atillahu wa rasul la'alakum taatlah pada Allah dan Rasulnya, kalian akan mendapatkan rahmat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesenangan yang memberdayakan itu juga kesenangan yang oleh Allah juga diberikan contoh di dalam Quran. Jangan ikuti itu. Misalnya kita mendapatkan anak, dikasih Allah anak. Ketika kita dikasih anak sehat, kita tidak tahu kenapa sehat. Tetapi begitu anak kita sakit, kita mengeluh. Keseimbangan kita, Pak. Kita hidup sekarang sehat, tidak tahu jantung kita sehat itu karena apa. Nggak merasa. Begitu geri sakit jantung, naon bae geri wayahnya. Tidak merasa ketika kita jantung sehat. Ya Allah, ini margotilah, ini karena jalan Allah, karena ini biidznillah, karena ini izin Allah, karena ini di sisi Allah. Tetapi kita tidak pernah merasa seperti itu. Kita bisa berdapat enak, tidak sesek, sekali sesek, abdi 3 minggu sesek, bingung. Kunaon asa batur henteu ka mas urang. Antara seperti itu sekalian. Oleh karena itu kata kunci pertama, karena dibatasi seperempat jam, nanti saya lanjutkan balik lagi kalau diberi kesempatan. Apa Bapak Ibu? Tenang itu adalah ketika kita itu mendapat sesuatu yang secara hakikat pikiran kita, ilmu kita dibenarkan. Kata Allah dibenarkan. Apa tenang itu? Illa bidzikril. Kalau kita bisa zikir tetapi belum tenang, itu belum benar zikirnya. Kita zikir, salah zikir apa? Ingat. Zikirilah, ingat pada Allah. Subhanallah. Baca subhanallah tetapi kita masih nggak tenang terus. Can benar zikirnya. Tanya pada ulama yang ngerti bagaimana zikir yang benar. Pasti ini benar kata Quran. Di dalam surat Al-Qasas. Jadi kalau kita alladzina amanu wa taqulul qulub bi dzikrillah illa bi dzikrillah tatma'inul qulub. Ini pasti tidak pernah akan salah Allah. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Kalau kita mengingat Allah belum tenteram, can bener ya teteh. Ngaji, cari ilmunya. Terus dilatih. Terus lama-lama mungkin menjadi ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih. Mula-mula kita ngimami sholat, misalnya saya kadang-kadang gitu Pak, wah ini makmumnya ada Pak Lurah ini, supaya saya nanti dianggap alus di kelurahan, kurang aja narik maca, iya malam Jumaah, kudu sajidah. Kisahnya di ayat 14, ada sujud tilawah ame terkenal. Begitu sujud tilawah sorangan, salera, subhanallah, kenapa? Belum tahu. Ingin itu sudah hadun nafas namanya. Hadun nafas, sudah ingin dipuji oleh nafsi, oleh manusia. Oleh insun, oleh nafsi. Yang seperti itu ya belum benar, betul. Tapi kalau terus-menerus saya lama-lama lupa. Ternyata kita baca malam Jumaah, baca surat As-Sajdah, sujud tilawah sudah dilatih tahu benar, rasanya kita lupa, insya Allah itu ikhlas. Jadi ikhlas itu lupa. Tidak punya niat apapun, istuning hanya karena Allah. Seperti seorang mijen, antara ditinggali, kunon perjalanan kembali ke tuang naun keterangan kan, ridho ikhlas, kemana wajib, mau bisa so kasih ngali. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah ada kode dari Panglima ini. Saya lupa nanti panjang bisa 1 jam. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita tuh zikir. Kalau kita zikirnya belum bisa tentram, belajar lagi zikir terus. Lama-lama menjadi ikhlas nanti. Kadang-kadang kita, aja ngomong, saya juga sama Pak manusia, saya punya
pikiran di mana kadang-kadang kita itu, saya tahu Pak, sumber ketenteraman itu apa coba? Berserah diri. Berserah diri itu sumber daripada ketenteraman. Kalau kuncinya tadi ada, tapi sumbernya adalah berserah diri. Apa itu? Ya Islam sendiri berserah diri. Jadi segala rupiti Allah nyanggakan kalau deui mangga teh kita tidak pernah mikir. Waktu kita sehat juga kita tidak tahu siapa yang menyehatkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak berserah diri waktu sakit. Kunaon budak kurang geuring wae. Ya Allah, tuluyan muter nu gede kalau titik terus cilik tular menular. Taeta sudah mengeluh gitu. Kembalikan pada Allah ketika sehat pun kita tidak tahu. Maka ketika sakit kita serahkan pada Allah supaya kita tidak tahu lagi. Makanya setiap mukmin senantiasa berbahagia. Setiap apapun yang terjadi di dunia ini kata Kanjeng Nabi dalam hadisnya senantiasa baik. Dapat musibah sabar, senang saja. Dapat nikmat, menurut kita nikmat, mudah-mudahan itu juga nikmat dari Allah, bersyukur. Sedih, dapat kesedihan, ujian dari Allah. Kalau kita ikhlas, mengurangi dosa. Sakit, makom ibadah sakit itu. Makom doanya itu di ijabah. Makom ibadah. Makom ijabah. Sakit itu makom ijabah. Tempatnya ijabah itu sakit. Bapak tadi Pak siapa ini? Pak Ujang katanya mau ke sana. Bepergian itu juga makom ijabah. Orang yang bepergian itu kita minta doa dong. Itu ditonton oleh Rasul. Kita keliru kadang-kadang. Yang mau pergi itu kita minta doakan. Yang pergi tadi adalah dijabah. Ini ada kuat dalilnya. Kita kadang-kadang nggak ngerti atau belum tahu cari ilmunya. Di mana saja wajib kita salat itu. Bapak Ibu sekalian hormati, sumber ketenangan adalah lillahi rabbil alamin. Makanya sabenjeu saseureun sok sanos bade doa iftitah naon wae Bapak Ibu mangga urang doa iftitah anu gampil wae. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sumber ketentraman adalah rabbil lillahi rabbil alamin. Itulah barangkali kali ini judul ketentraman, kunci ketentraman dan sumber ketentraman. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ini berseri panjang Pak, kalau saya bahas bisa satu hari barangkali nanti banyak sekali referensinya. Ada 5 minimal untuk contoh-contoh kesenangan, kebahagiaan kesenangan saja sudah ada beberapa dalil yang harus kita buat di ada banyak. Jadi barangkali mohon maaf, kita insya Allah waktu kita berseri dan nanti kita akan kalau perlu saya membawa hadiah dengan pertanyaan ujung-ujungnya. Saya ingin suatu ketika di dalam ceramah seperti ini saya bawa hadiah nanti. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya kasih hadiah. Supaya apa? Diperhatikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.